Hai teman-teman BNI High Movers Wilayah 10. Selamat datang di podcast Wilayah 10. Saya Mega Betari yang akan memandu di podcast kali ini. Podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu dari BNI Cabang Menteng yang merupakan salah satu Neuro CTR, yaitu Bella Ayu. Yeay, halo, Hai Bel. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Bel, sebelumnya lo kan dari CS Roster ke Sales Neuro ya? Betul banget. Oke, kalau boleh tahu Bella tuh udah berapa lama sih jadi CS? Jadi CS tuh 2018, at least sudah 6 tahun ya. 6 tahun, oke, lumayan ya. Iya. Kalau boleh tahu di otot mana aja Bel? Kalau aku semua under Menteng udah kayak sudah pernah semua ya. Paling enggak sudah. Pertama tuh pasti jadi CS di Plaza Menteng. After Plaza itu Menteng. berputar tuh dari Plaza Menteng ke Proklamasi, ke UBK, ke Sabang, terus Cikini, kemudian kembali lagi ke Plaza Menteng. Oke, kalau 6 tahun jadi CS berarti udah lumayan tahu ya terkait dengan produk-produknya BNI. Iya sih, benar. Kalau untuk produk yang dijual oleh CS atau ditawarkan ke nasabah oleh CS, insya Allah aku udah paham gitu. Oke. Kalau kan dari CS kemudian Bella ditunjuk buat jadi CTR ya? Betul. Nah, itu mulai kapan tuh Bella ditunjuk jadi CTR? Aku dapat SK itu 25 Maret. Kemudian aku mulai intens jadi CTR di bulan April. Bulan April ya? Iya. Berarti dari April ke sekarang Oktober udah sekitar April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September udah 6 bulan ya Bel ya? Udah 6 bulan. Wow, udah 6 bulan jadi CTR. Iya ya, Oke. dunia yang baru ya. Dunia yang baru dan Iya. pas tahu jadi CTR tuh kayak wow, kayak tantangan baru kan pastinya buat Bella. Nah, itu dari teman keluarga gitu ngedukung nggak Bel? Kalau teman khususnya teman secabang itu hampir semua ngedukung. Kalau keluarga sudah jelas pasti ngedukung. Sampai ada di tahap ini keluarga adalah support system pertamanya aku. Nah, kalau di cabang itu hampir semua teman-teman dari semua lini, dari yang unsur pimpinan sampai TAD pun dukung gitu, kayak wah, ayo semangat jadi CTR gitu, jadi sales gitu sih. Alhamdulillah semuanya sudah support ya. support sekali. Nah, kan Bella tuh dari CS terus jadi CTR. Yang tadinya duduk di frontliner jadi CS, terus jadi CTR yang harus ketemu nasabah dan jualan. Oh iya Kan ya CS juga jualan sih Bel ya. Cuman kan kalau CS tuh kan lebih ke cross selling gitu kan. Tapi kalau untuk di sales tuh kan kamu juga punya target ya. Iya. Oh, kamu harus jualan dan ada targetnya, kamu harus closing sekian. Nah, itu kan cukup berbeda ya. Nah, itu pas tahu kayak gitu, ada nggak sih kayak arahan atau bimbingan dari pemimpin di Menteng waktu kamu kecemplung di CTR? Arahan dan bimbingan pasti, karena setelah aku dapat SK, orang pertama yang aku temui cabang adalah BM. Langsung BM. Oke. Lapor dulu nih. Pak, saya dapat nih. Kemudian BM kasih banyak support, kasih banyak masukan, kasih banyak arahan. BM, BBM, SBM itu semua kasih, BSM itu semua kasih sebanyak arahan, banyak support system dari mereka, dan banyak cerita-cerita atau banyak masukan-masukan untuk aku supaya aku bisa lebih semangat, karena kan memang keluar dari zona nyaman gak semudah itu ya. Betul. Aku biasanya duduk di belakang meja, kemudian aku harus keluar dari zona nyaman aku. Itu hal yang menurut aku gak gampang. Tapi aku punya circle, aku punya di cabang Menteng itu keseluruhannya itu sangat mendukung aku dan sangat membuat aku, iya nggak apa-apa keluar dari zona nyaman, itu bukan hal yang yang negatif gitu. Itu justru awal dari semua hal yang baru dan lebih baik buat karirku ke depannya. Seperti itu sih. Memang benar sih, kalau kita udah di zona nyaman tuh memang harus pindah sebenarnya ya kan. Kita untuk meningkatkan kemampuan kita, skill kita yang lainnya lagi. Tapi pas kamu dapat
SK gitu kan. Itu kan kamu kan yang salah satu ditunjuk Iya. dulu pertama Aku kali ya. 7 orang pertama tuh Oke. dari tiap-tiap cabang ya. Yang pertama di cabang Menteng ya. Itu pas kamu ditunjuk dapat SK tuh kayak yang aduh apa nih, atau kayak ini passion gue banget sih gitu. Enggak sih. Oh enggak. Justru orang Oke. pertama yang dulu waktu itu sebelum aku dapat SK, aku tuh sempat di interview ya sama beberapa, sama Mas Andi terutama salah satunya itu. Dia pas aku di interview kayak sales nih, bener nih gitu kan. Nah PO aku sempat ngomong nggak apa-apa, udah coba aja gitu kan. Terus enggak kali, cuman baru sentingan gitu. Begitu dapat SK langsung yang serius nih. Gak terima ya Mbak Mega, karena CS itu adalah tempat bener-bener zona paling nyaman dari semua yang udah pernah aku alamin, dari teller, CS, terus sekarang masuk ke sales. Itu CS tuh adalah zona ternyaman. Keluar dari situ kayak dunia apa ini ya, gitu kan ya. Tadinya harusnya nasabah datang, nasabah yang membutuhkanku. Sekarang aku yang membutuhkan nasabah. Aku harus keluar ke luar kantor untuk mencari nasabah, seperti itu kan. Itu kan tantangan tersendiri. Tapi ternyata aku bisa nih. Oh iya, toh begini toh caranya. Cuman kemarin tuh cuma aku takut aja gitu ya kan. Ketakutan yang karena udah di zona nyaman, yang takut untuk mencoba hal baru. Betul. Tapi setelah dicoba akhirnya oke ya, bisa ya. Gitu Gitu ya. ya. Malah nyaman ya kalau dilihat ya. Ya lagi masih beradaptasi. Oh, masih beradaptasi. Iya. Oke. Nah, kalau sales itu kan sering event ya, Bel ya? Nah, ingat nggak sih event apa pertama yang kamu ikutin? Dan kalau event itu kan pasti yang darinya kita di CS cuma duduk, terus nasabah datang. Nah, event itu kan pasti kamu harus nyamperin nasabah, terus nggak semua nasabah tuh kan welcome ya. Nah, tuh. itu kamu masih ingat nggak event apa yang pertama kali kamu ikutin dan menurut kamu tuh kesannya tuh kayak gimana sih? Event pertama aku tuh JJOTM. Kita tuh waktu itu hampir mau Java Jazz, tapi sebelumnya ada JJOTM di Sarinah. Sarinah, oh ya. Iya. JJOTM di Sarinah, dan itu eventnya bukan event cabang. Tapi kan kantor pusat, eventnya kantor pusat. Nah, kita di situ bantu untuk ningkatin PHR, mencari nasabah, baik nasabah kartu kredit, pokoknya cross selling lah di situ kan. Terus jujur aku saat itu masih malu ya, karena kan nggak pernah mencari nasabah, karena merasa nasabah biasanya datang ke aku kan. Harus mencari nasabah, harus memperkenalkan diri ke nasabah sebagai BNI. Cuman sering berjalannya waktu di cabang Menteng tuh sering banget open booth, open table. Nah, open table sama seperti open table di kementerian. Kayak terakhir kita kemarin open table yang lumayan besar tuh di SDM. Di beberapa kementerian lainnya, atau di anak perusahaan kayak Benny Life. Aku juga pernah open table di Benny Life gitu kan. Nah, yang pada akhirnya open table itu bisa mengasah aku kayak gini ya. Open table pertama aku merasa segini doang. Maksudnya aku tuh kemampuan ke segini doang. Tapi seiring berjalannya waktu kayak caranya untuk kenal sama nasabah tuh harus menyapa. Sapaan seperti apa sih yang membuat nasabah tuh langsung interest sama kita. Sapaan yang caranya seperti itu kurang charming ya. Kalau buat orang nasabah tuh langsung nengok nih, ditengok gitu kan. Dari personality segala macam kayak gitu sih. Akhirnya nasabahnya bisa mendengarkan, melihat dan mendengarkanku. Akhirnya mau aku ajak untuk menjelajah produk-produk, aku ceritain produk-produk, dan akhirnya cross selling gitu sih, bisa menjual, bisa closing banyak produk. Berarti kamu belajar salah satunya dengan event yang sering diadakan ya, open booth yang sering dilakukan cabang Menteng. Jadi mau nggak mau kamu juga terlatih untuk ketemu dan menawarin nasabah ya. Benar banget. Berarti ya mau nggak mau jadi belajar harus turun langsung ya, kalau kayak gitu ya. Iya. Nah, kalau aku lihat kan berarti kamu tuh udah mulai nyaman ya sekarang dengan sales kamu, yang kamu udah bisa keluar dari zona nyaman kamu dari customer service, terus sekarang kamu bisa nyaman di sales CTR. Nah, sampai dengan saat ini kamu udah 6 bulan menjadi CTR nih Bel. Gimana sih performance terakhir kamu?
Aku cerita dari awal ya. Oke. Jadi aku tuh 3 bulan pertama tuh anjlok banget ya. Apalagi bulan pertama. Bulan pertamaku tuh di bawah 50%. Karena bener-bener ngeblank itu, harus kerja apa ya? Kerjanya kayak gimana sih? Oke. Gitu. Carinya tuh di mana sih? Bagaimana sih aku harus mencari gitu. Belum tahu lahannya Belum kayak tahu gimana lah. ya. Banyak berlatih, banyak diskusi, banyak introspeksi, banyak tanya-tanya sana sini, kepo lah caranya gimana sih, terus belajar dari senior-senior, belajar dari BTL ku, belajar dari pemimpinku tuh kasih kesempatan aku untuk berkembang dengan cara mereka bukain aku jalan, beliau membukakan aku jalan untuk canvassing, untuk open table, tuh dibukakan jalan supaya aku tuh bisa ngomong sama nasabah tuh lebih enak, lebih cepat. Jadi kayak melatih pelan-pelan gitu. Nah, terus dari situ, dari bulan pertama, di bulan kedua, di bulan Juli aku mulai naik ke 100 karena saat itu aku dapat Gria. Aku belum bisa mencerna nih, oh Gria tuh ternyata bisa setinggi itu loh ngeboosternya gitu kan ya. Bulan ketiga aku nggak punya Gria, tapi aku coba, tapi aku masih di bawah 100, masih di sekitar 75%. Di saat bulan ketiga, mau masuk ke bulan keempat, kita sempat ada pertemuan. Kita sempat ada pertemuan CTR sewilayah 10 dengan Bu Novi. Itu kalau nggak salah pertemuan pertama kita dengan sales dengan Bu Novi. Bu Novi memaparkan bagaimana caranya W8 itu bisa angkanya tinggi-tinggi. Nah, Bu Novi kasih tahu, kasih tips and trick bagaimana caranya, bagaimana kita melihat KPI kita gitu, bagaimana membedah KPI kita gitu. Di situ Bu Novi kasih info, kamu juga harus perjuangin cross sellingmu dilaporkan secara manual. Nah, laporan itulah yang ternyata aku lewat nih selama ini. Mungkin kayak aku sudah menjual banyak produk, mungkin aku sudah menjual beberapa produk, cuman karena tidak dilakukan cross selling, pikirku itu otomatis masuk, ternyata tidak. Laporan manual itulah yang akhirnya aku coba bulan Agustus, aku coba laporan manual. Aku laporan manual di bulan Juli aku laporan manual. Juli keluar nilainya langsung angkanya di atas 100. Iya, baru deh sadar, iya laporan manual. Nah, kemudian di bulan Agustus kita mulai W10 juga ngasih kita kesempatan untuk diskus sama Mbak Ica DNS. Ya, Mbak Ica kasih tahu juga nih apa di dalam KPI itu apa yang harus ditingkatkan, bagaimana cara meningkatkannya, terus apa saja poin-poin terpenting dalam KPI-nya CTR gitu kan. Terus aku mulai gitu, oke, coba yuk kita coba. Nah, terus aku juga sempat diskusi sama DNS Banti. Nah, kayak cari tahu nih gimana ya gitu kan, bagian laporan manual tuh bagaimana supaya kita bisa melaporkan semuanya keseluruhan apa saja, terus tips and triknya gitu kan. Nah, terus sudah saya coba lakukan, ternyata di bulan Agustus langsung legit. Langsung ya. Oke, kayak gini ceritanya. Ya udah, jadi sekarang 2 bulan terakhir ini alhamdulillah di atas 100. Di bulan Agustus di atas 200. Wih, keren banget loh. Di atas 100. Berarti kamu perolehannya naik atau tercapai itu setelah kamu mengikuti adanya refreshment dari wilayah ya. Betul. Yang diundang langsung sama Bu Novi. Betul banget. Jadi di situ kamu kayak kelihatan tuh kayak terbuka mata kamu. Ternyata tuh selama ini tuh ada miss di sistem kamu. Itu adalah satunya adalah pelaporannya. Ternyata itu cukup ngaruh ya, walaupun ngaruh banget pelaporan kayak gitu ya. Sengaruh itu. Dan itu salah satu yang hanya nyari nasabah dapat udah perolehan. Ternyata selain itu harus ada pelaporan manualnya. Ini buat pembelajaran juga sih buat teman-teman yang lain ya. Berarti kalau untuk walaupun kamu udah nyari nasabah, tetap harus lapor manual. Kalau nggak lapor manual, karena sebenarnya aku juga staging coding. Setelah saya staging coding, seharusnya
Jadi yang dilaporkan yang diakuin hanya yang di staging dan di coding. Tapi yang tidak dilakukan staging coding itu tidak otomatis masuk ke dalam pencapaian KPI itu sih. Kayak banyak produk yang nggak bisa di staging seperti nggak bisa di coding seperti Symfony kan langsungnya staging doang kan. Atau kayak sekarang kan lagi banyak aktif banget Wonder nih, kita lagi berupaya banget aktifin Wonder. Ternyata Wonder itu diakuin loh. Sama diakuin juga ya. Betul, diakuin sama DNS. Kalau kita dapat Wonder tersebut dari pribadi nih, kayak ketemu langsung ke nasabah, aktivasin foto, kita bisa langsung staging, itu langsung diakuin. Tapi kita kalau dalam kayak apa, ada acara atau ada event Wonder kan anak dapatnya banyak tuh. Kita laporannya secara manual supaya nggak satu-satu kan. Nah kalau kita laporan secara manual langsung dia masuk semua perolehan sebagai cross selling. Gitu. Jadi itu sengaruh itu banget sih. Kayak aku juga ada beberapa closing Chris dan edisi, ternyata itu juga banget ngebooster si cross selling gitu. Terutama ada juga aku juga sempat cross selling ke Tapenas dan Depositomeria. Nah Tapenas dan Depositomeria ternyata poinnya gede banget loh. Kita closing 1 tapi boom gede 1M tuh poinnya nggak cuma 1 dapatnya. Nah, dia ada hitungannya tuh poinnya. Nah sekali close itu 1 nasabah. Kalau kita punya 2 atau 3 nasabah kan lumayan banget gitu. Lumayan banget sih nge-boostingnya. Iya itu. Tapi kalau aku lihat dari kamu kayak gitu, kayak dari CS tuh memang udah sering jualan ya kan? Di CS kayak lumayan sering, cuman karena tidak ada keharusan untuk menjual kayak cross selling. Jadi yang aku jual adalah produk yang langsung aku eksekusi. Kayak ya nggak pakai pihak ketiga. Betul. Jadi kayak closing langsung di sini putus selesai. Jadi kayak aku nggak harus berpikir itu nasabah nanti di follow up apa enggak ya gitu kan. Kalau di CS aku bisa closing di Tapenas, ya udah aku langsung bukain Tapenas, dia bisa cross selling dan dia mau di Symfony ya langsung aku cross selling gitu. Jadi emang dari awal CS tuh emang udah sering jualan, tapi hanya produk-produk yang langsung bisa close di kapo ya. Ya berarti ini buat teman-teman CS tuh juga harus rajin jualan nih buat teman-teman CS. Jadi jualan itu yang salah satunya itu adalah kita kan juga sekarang ada report ya, berarti masuk ke referral, masuk ke cross selling, terus juga belajar buat jadi sales. Jadi nanti pas terjun kayak Bella kayak gini tuh jadi nggak bingung, ya kan? Udah ngerti, udah biasa. Cuman adaptasinya misalnya nggak terlalu lama lah, ya kan? Terus habis itu juga ya pasti kita kan juga ada beberapa produk yang dapet cuan ya kan, walaupun referral itu kan lumayan ya, kartu kredit itu kan ada cuannya, ada cuannya itu pasti. Benny Life itu kan juga ada cuannya kan. Ya itu sebenarnya lumayan banget sih buat nambahin uang jajan banget. Iya kan. Aduh aus nih Bel. Iya ya. Minuman kita belum ya Bel? Mas. Iya. Kopi kita udah jadi belum ya? Udah Kak, sebentar lagi ya Kak. Oh ya udah, kabarin ya Mas ya. Oke siap Kak. Haus ya dari tadi ngobrol nih, nggak nyadar ternyata kita belum minum. Asik banget ngobrolnya. Asik banget sih ngobrolnya sampai lupa minum ya. Permisi Kak. Oh udah ya. Ntar ya Bel ya. Iya. Thank you ya Mas. Sama-sama Kak. Ini Bel, Kasih. kita minum dulu Bel. Kita lanjut ya Bel ya. Nah Bel, kan berarti kalau tadi udah tahu terkait dengan sales itu selain juga harus nyari nasabah, ternyata kan juga ada pelaporan manual yang tetap harus kita monitoring ya. Oke. Nah berarti kalau Bella kan udah 6 bulan jadi sales nih, jadi CTR, pasti kan udah ada kayak strategi ya kan, mau jadi CTR biar, berarti apalagi ini udah 2 bulan udah achieve ya, alhamdulillah ya Bun ya. Oke. Nah gimana sih strateginya biar Bella tuh nanti tuh tetap konsisten nih
2 bulan terakhir sampai dengan sekarang biar terus tercapai gitu? Kalau di KPI itu kalau misalnya kita lihat di KPI-nya CTR itu ada 5 poin. Di mana 5 poin itu 2 poinnya sudah kolegial dari outlet. Satu poin itu pasti kolegial sama outlet 1 dan 2 poinnya. Nah, berarti kan aku hanya harus memikirkan 3 sampai 4 poinnya. Di mana aku udah tahu nih si KPI 1 cross selling itu si KPI cross selling ini sudah tahu caranya supaya dongkrak angkanya. Nah, berarti kan aku tinggal mencari yang 3 KPI lainnya. Kalau ngomongin new chief, salah satunya adalah new chief. New chief itu dia langsung begitu dapat closing 1, dia langsung berimbas ke nominal tabungan dan mobile banking. Nah, jadi aku tinggal fokus ke satu kan, si lending ini kan, si Flexi dan KPR Gria. Kalau saat ini strategi aku supaya bisa mendapatkan pencapaiannya masih di atas 100, yaitu pertama pasti laporan manual aku kencengin. Setiap aku jualan pasti aku laporkan secara manual, baik staging coding dan manualnya. Jadi keduanya aku laporkan. Takut ternyata aku udah lupa nih di coding staging, atau aku lupa ada sesuatu yang miss, aku langsung melakukan laporan manual. Terus aktif melakukan canvassing supaya si landingnya bisa ketolong nih angkanya. Nah, dengan canvassing, open table, terus pendekatan terhadap kementerian-kementerian, maka kan aku akan punya chance yang besar untuk mendapatkan si landingnya nih. Karena landing ternyata angkanya besar ya, sekitar 25%. Wow. Nah, kalau setelah yang lainnya si nominal akan mengikuti kolegial outletnya. Jadi aku tinggal sinergi atau berkolaborasi sama BTR dan pemimpin outlet supaya bisa mengebooster si NOA dan nominal tabungannya CTR. Karena kan itu ada satu kesatuan ya, kayak BTR buka gironya, setelah itu kita tawarkan untuk payrollnya saat sudah closing akan masuk ke NOA-nya aku, NOC-nya aku, terus nanti akan masuk juga ke nominal tabungan rekeningnya, berimbas sama mobile bankingnya, kayaknya semua langsung kayak domino. Kalau kita punya kolaborasi yang bagus. Jadi kalau ditanya strategi, aku fokus ke kalau ke pribadi aku adalah untuk tetap rutin dan rajin melakukan laporan manual. Kemudian untuk melakukan cross selling. Kemudian melakukan kolaborasi terhadap BTR sebagai teman rekan kerja dan PO juga pemimpin BBM dan BM, supaya aku bisa tahu nih, bisa jalan mulus gitu. Iya. Berarti untuk strateginya salah satunya itu kamu harus tahu KPI kamu, ya kan? Terus kamu bedah apa sih kekuatan dan kelemahan kamu, ya kan? Terus ketiga ya harus bersinergi ya. Iya, dengan beberapa wajib sih. ya kan? Baik unit yang di dalam outlet atau di dalam cabang atau yang unit di luar cabang, kayak di kantor besar dan lain-lain kayak gitu. Oh ya, benar-benar banget. Tapi secara nggak langsung memang harus kayak gitu sih ya. Iya, benar. Karena Gitu kan sih. kita bisa dapat nasabah dari mana aja. Iya, benar. Iya kan? Oke. Nah, Bel, tadi kalau dilihat dari strategi kamu buat jadi CTR yang istilahnya tercapai lah ya, dan good performance, itu kan pertama kamu harus tahu KPI kamu. Betul. Ya kan Bel? Pasti kan kamu kerja, kamu harus tahu nih, oh ternyata KPI yang aku dinilai tuh ini aja gitu kan. Terus yang kedua, kamu itu harus tahu apa kelebihan dan kelemahan kamu. Jadi di KPI itu kamu perlu tahu nih, apa sih kelebihan aku tuh di mana dan kekurangan mana di aku yang harus aku kejar, benar kan? Terus yang terakhir itu terkait dengan kamu harus bersinergi, ya kan? Tadi kan kamu bilang kamu bersinergi dengan beberapa unit, ya kan? Dengan SBM, dengan BBM, BM, kemudian kamu juga bahkan ke kantor pusat. Nah, itu yang diperlukan dalam strategi kamu. Salah satunya untuk pencapaian kinerja atau performance kamu, ya kan? Nah, kamu kan di situ bersinergi kan pastinya nggak hanya dengan orang-orang kantor pusat ataupun dengan orang cabang aja ya kan, Bel. Pasti kan kamu juga harus mendekati nasabah, ya kan. Yang kamu bilang tadi kan, iya, mendekati nasabah itu nggak segampang itu. Kamu belajar
sedikit demi sedikit dari kamu yang sering open booth ataupun event, benar. ya kan. Nah sekarang ini kan harusnya kamu sudah mulai agak bisa mengelola baik dengan nasabah ya, dan kamu udah punya kelolaan kan. Iya. Nah itu gimana sih cara kamu menjaga kelolaan kamu? Jaga hubungan baik berarti ya. Betul. Hubungan baik sama nasabah. Aku tuh diajarin sama pemimpin-pemimpin aku di cabang itu fast respon Oke. dan helpful. Itu adalah kunci utama ke nasabah. Jadi nasabah tuh gak cuma kenal di open table loh. Setelah di open table, apa sih yang harus kemudian saya lakukan kepada nasabahnya? Nah, si helpful dan fast respon itu kunci utama. Karena aku berkali-kali aku diingatkan sama pemimpin-pemimpinku di cabang untuk fast respon itu penting untuk menjalin kedekatan kamu sama nasabah, karena nasabah itu akan mengenal kita kalau kita punya value. Salah satunya adalah fast respon. Kayak kalau di telepon, Mbak Mega boleh coba cek. Aku kalau Sabtu Minggu di telepon pasti langsung angkat sih. Oke, jam berapapun ya. Walaupun Oke. kalau ada beberapa titik mungkin aku akan agak sedikit melambat nih, slow, cuma pasti akan aku balas kalau aku sudah pegang handphone gitu ya. Terus helpful kalau nasabah melakukan pertanyaan atau meminta tolong atau dalam kondisi komplain pun aku akan mencoba membantu nasabah dengan kemampuanku, walaupun nasabah itu bukan nasabah kelolaanku. Karena kan memang aku berawal dari CS. Nasabah CS itu mayoritas adalah nasabah perusahaan. Yang aku tuh nggak ada loh di perusahaan. Maksudnya aku tuh nggak ada loh KPI di perusahaan. Cuman kan aku nggak berpikir kalau udah bisa, enggak sih. Jadi lebih ke ya udah siap aja, nasabah bisa datang dari mana aja. Barangkali dengan aku membantu mereka bisa mereferalkan aku ke orang-orang terdekat, ke family tree-nya, yang pada akhirnya mereka balik nih berimbas baik nih ke aku gitu sih. Jadi aku mencoba untuk membuat nasabah nyaman, helpful dengan fast respon gitu sih Mbak Mega. Oke, berarti jam berapapun itu pasti akan merespon ya. Kuncinya adalah di fast respon dan helpful. Ya, aku mencoba untuk juga. stabil itu ya, Stabil karena emang gitu. agak butuh effort, tapi aku mencoba kalau memang aku lagi lihat handphone dan handphonenya ada WA, pasti akan aku balas, walaupun aku ada di Sabtu Minggu akan ada sedikit slow dibanding hari biasa, karena kan banyak yang dilakukan family time. Jadi di Sabtu Minggu pun kalau memang kondisinya aku lihat handphone tersebut ada yang WA atau nasabah WA atau dari kantor WA, pasti akan aku balas. Oke. Kalau misalnya lagi tidak terbalas, mungkin aku lagi skip ke handphone ya. Oke. Gitu sih. Lagi gendong anak gitu ya, yang biasanya ya. buka handphone gak bisa gitu ya. Segitu. Tapi emang fast respon sama helpful itu emang penting banget sih, apalagi buat sales ya, karena itu udah jadi kunci dan udah harga mati sih kalau menurut aku ya, gitu. Jadi kayak kalau kan kadang suka ada orang kayak ngapain sih dia ngubungin di luar jam kerja, atau mungkin udah malam ngapain sih nanya. Kan kita nggak tahu ya, mungkin di saat itu dia mendesak emang butuh, atau mungkin di situ ada rezeki kamu di balik itu ya kan. Jadi ya sebisa mungkin ya harus fast respon dan helpful sih ya, apalagi dulu di CS ya, udah wajib banget ya. Iya benar. Nah kalau kayak gitu ada nggak sih kendala kamu selama menjadi CTR? Atau mungkin pernah ketemu nasabah yang kayak nengok aja nggak mau gitu, atau mungkin ketemu nasabah yang kayak udah deh Mbak, apalagi kalau ngubungin data leads ya kan, kayak aduh diangkatnya itu udah alhamdulillah ya kan. Ada nggak sih kendalanya? Kalau kendala lebih ke adaptasi ya. Oke. Awal-awal jadi sales tuh pasti gitu, dikasih flyer buat muka. Pertama baper. Sempet baper ya. Oke, kena mental. Merasa di CS kalian butuh saya loh, gitu kan. Bener banget. Begitu di sales, aku butuh kamu, aku butuh nasabah. Bener banget. Kayak oh gini rasanya. Kalau menurut aku at the first time semua pasti merasakan itu pasti.
kayak ngerasain oh begini toh rasanya ditolak kayak semakin sering ditolak semakin kebal nih. Ditolak doang gitu akhirnya ya udah suka nggak suka mau nggak mau ditolak nggak ditolak kasih aja udah. Karena kan dan misalkan kita ngerandom nih dari 100 flyer yang kita mau nggak usah 100 deh. Dari misalnya aku dalam 1 jam bisa ngebagi 30 flyer. Yang balik ke aku tuh paling kalau 1, 2, 3 aja udah alhamdulillah itu udah lebih dari angka yang biasanya gitu. Misalnya 5% dari flyer yang disebarkan aja tuh udah alhamdulillah banget gitu kan. Jadi kalau kayak gitu aja takut ditolak, kapan aku bisa dapet gitu kan? Akhirnya nih berpikir seperti itu nih. Jadi udah nggak ada lagi tuh baper-baper langsung aja. Nah itu cuma di awal-awal aja sih. Masa-masa adaptasi itu yang saat aku masih bulan April itu tuh kayak struggle, oh begini, banyak hal-hal baru yang aku temuin di awal gitu aja sih. Oke. Di awal-awal aja nih. Di awal aja ya. Semakin kesini semakin mencoba mengikuti oh begini ternyata, oh harus begini, mulai menyeimbangkan diri gitu lah. Oke, berarti kamu kayak di awal-awalnya ya, kayak sempat kena mental ya, ya kan kayak biasanya nasabah datang butuh dilayanin, Sekarang beda terus ya. sekarang kamu yang harus nyamperin nasabah dan kayak kamu yang butuh aku, Iya. kata nasabah gitu ya. Betul banget jadi Iya kerasa kan? ya. Tapi nggak apa-apa ya. Berarti kalau kayak gitu, kalau buat teman-teman semua, kalau semuanya kayak sekarang kan kita udah banyak ya kayak yang sales gitu kan, dari CS jadi sales itu berarti kayak di awal kayak gitu ya harus kuat mental. Iya dong. Iya kan? Tenang aja, sebentar doang kok rasanya. Oke. After itu akan merasakan oh ya udah nikmat, semua dinikmatin karena banyak banget pelajaran loh ternyata Mbak Mega di sales itu. Gak cuman kita jualan dapat poin, dapat KPI, udah gitu enggak. Tapi kita lebih jadi mengerti nih, oh sama orang yang seperti ini kita harus ngapain, sama orang yang seperti ini kita harus ngapain, sama nasabah yang misalnya agak keras kita harus kayak gimana kayak gitu. Nah ilmu-ilmu kayak gitu nih yang nggak bisa diajarinya hanya melalui teori, kita harus benar-benar praktik ketemu langsung. Oh orang ini sukanya misalkan orang ini sukanya dipuji nih, kelihatan nih dari gayanya dia nih ya, kita lakukan itu. Jadi kayak kita bisa mengikuti kayak lebih fleksibel ke orang. Dulu CS kan nggak semua CS bisa fleksibel karena Betul. CS tuh on the Iya. ketentuan Cuman ya kan? di itu aja Udah. di Kalau nggak sesuai ketentuan tinggal bilang tidak bisa. Kalau di oke, sales oke. kan nggak bisa gitu ya. Begitu Betul. kita bilang tidak bisa dalam arti kata langsung penolakan kan nggak langsung, nasabahnya langsung bad bad feel lah Iya. kita ya. Jadi kayak Syukur-syukur nggak dapet komplain, iya kan? komplain. Jadi pakai bahasa yang lebih halus, pakai cara yang lebih baik, dan nasabahnya juga lebih mengerti kalau nggak bisanya karena apa, atau dijelaskan secara baik-baik kayak gitu. Kalau beda dengan di CS, kalau di CS sudah ketahuan nih saya bekerja dengan aturan dan ketentuan gitu sih. Oke. Berarti emang buat kalau kayak gitu tuh emang mentalnya mau nggak mau kayak digembleng di awal betul, ya. betul bang. Tapi lu sempet nangis nggak, Bel? Nangis. Serius? Nangis? Oke. Gimana sih caranya? Gimana sih aku caranya bisa kayak gitu? Gimana sih caranya aku bisa seperti seniorku gitu kayak gimana sih caranya, kenapa aku nggak bisa gitu kan? Sebulan waktunya nggak 30 hari tuh 22 hari lah, 22 hari kerja tuh kan nggak sebentar, lama tuh menurutku saat itu. Kalau sekarang mah harus sebulan gitu ya. Itu nggak kayak ngerasa kok berat banget sih, kok gini ya, nangis lah kayak keluar dari zona nyaman. Gimana sih Iya. aduh ini lagi enak Lagi ditimbang sama enak-enaknya. PO ya kan, apa aja tuh maksudnya di backup sama PO. Terus akhirnya aku harus berdiri sendiri mencari nasabahku, mencari jalanku kayak anak kecil yang sedang belajar jalan tapi merangkak dulu kan semua misalnya mencoba. Karena kalau kita nggak mencoba kita kan nggak akan bisa jalan bener kan gitu sih. Ya kayak ibarat kasarnya di CS sudah hampir full tankinya, terus harus balik lagi, mulai lagi dari nol untuk belajar lagi. Sebenarnya nggak mulai dari nol sih. Ya karena di CS sudah pernah ini. Udah pernah ketemu sama nasabah, Ya, betul. udah pernah jualan, udah pernah ngobrol sama Betul, nasabah. Cuman
caranya aja yang berbeda, gayanya bener. aja yang berbeda. Betul gitu. banget. Karena di CS juga kan kamu emang udah ada di situ, alurnya emang harus jualan. Iya ya benar. Kan CS emang diwajibkan untuk cross selling itu kan. Betul banget. Cross selling dan referral pastinya. Iya. kan. Nah, berarti walaupun udah nangis sekarang udah nggak nangis kan? Enggak Bel? dong. Kalau itu cukup sebulan di awal. Cukup di awal Udah aja. lah, di awal-awal aja. Oke. Berarti kalau buat teman-teman yang di CS terus bakal jadi sales, nggak usah nangis. Nggak usah kelamaan nangis. Nggak usah Nangis takut. boleh tapi nggak usah Nggak kelamaan. Iya benar, nggak usah Oke. kelamaan. Nggak usah takut sih. Oh, nggak usah takut. Oke. Terus kalau itu kan tadi momen kamu yang sedihnya ya, kendalanya. Nah, pasti kan kalau udah kayak gitu akan ada berbuahnya ya. Selain kamu bisa mencapai target kamu kan pasti ada momen yang membuat kamu kayak ih, ternyata jadi sales enak juga ya gitu. Selain tercapai, mungkin ada nggak kayak mungkin kamu ketemu nasabahnya ternyata kamu memberikan solusi yang bagus buat dia, atau mungkin kamu ketemu nasabah ternyata kamu nawarin satu terus dapat semuanya, atau apa nih Bel sama jadi CTR? Kalau nasabah ngerasa tertolong tuh banyak karena Oke. mayoritas untuk nasabah lending itu kan memang kebutuhannya. Dan kayak mereka tuh feedback aku, Mbak makasih banget ya Mbak. Nah, kayak kayak oke. Walaupun waktu belum ini kan dikejar agak susah nih, begitu sudah selesai dan masalah dia selesai karena bisa kita bantu dengan produk kita, itu kayak ini pencapaiannya nih. Ini gongnya nih gitu sih. Ada beberapa nasabah yang seperti itu. Terutama nasabah-nasabah yang memang butuh discuss. Setelah discuss dia nemuin nih ada produk B ini yang bisa menolong dia atau membantu dia keluar dari masalahnya. Aku sih gong banget sih, itu sih klimaksnya, maksudnya oke lah ini gitu sih. Oke. Jadi bisa ngebantu sesuai dengan kebutuhan nasabah tuh udah Betul. seneng banget Iya ya. sih. Awalnya gitu sih mikirnya kayak udah nih ngebantu, seneng ya kalau ngebantu ya gitu. Sambil cari-cari nasabah lainnya lagi. Aku paling seneng kalau nasabah ngomong, Mbak boleh nggak diskusi? Boleh. Enak tuh kalau diskusi. Kalau diskusi, karena kalau begitu dia ngomong diskusi, kita bisa cari nih kebutuhan dia lainnya melalui diskusi. Kayak butuhnya apa sih, kenapa sih begini, saya butuh begini Mbak, saya punya masalah kayak gini, kan enak ya. Lebih cerita, lebih alurnya lebih ngalir aja gitu kalau dia udah open diskusi, dia udah open ke kita, nanti udah enak banget. Cuman emang untuk sampai di titik dia open itu effort sih, kayak buat nasabah trust sama kita tuh kan ada sedikit effort sih gitu. Tapi setelah kita nemu titik trustnya itu, nasabah akan ngalir sendiri sih, ingin kita tuh apa Cerita gitu. ya. Iya. Cerita tentang kebutuhan dia, cerita tentang lain-lain hal yang dia butuhkan di keuangan gitu. Tapi nggak sampai curhat keluarga atau apa kan? Tapi sometimes ada loh yang Ada. emang kebutuhannya berhubungan Oke. dengan keluarganya Oke. gitu kan. Jadi dia cerita tentang keluarganya begini ternyata aku bisa lo kasih, oh kalau itu pakai ini aja Pak atau Bu gitu sih. Nah, akhirnya merembet kemana-mana tuh, oh anaknya buat rekening, istrinya juga gitu kan. Jadi family tree-nya dapat ya. Oke. Emang kalau udah kelihatannya susah, tapi kalau dijalanin ya sebenarnya bisa-bisa aja sih ya. Oke. Ayo diminum dulu deh. Iya. Minum dulu. Bagus juga ya. Tapi emang cuaca lagi panas loh. Iya benar, tadi panas banget sampai sini sih. Iya kan? Ini naik apa? Naik Grab? Ya naik Grab. Nah Bel, kalau bisa dibilang kan kamu dalam tahap penjajakan menjadi CTR, dan menurut aku kamu udah bagus sih, dan karena kamu udah tercapai sesuai dengan target kamu. Nah, boleh nggak sih kasih tips and triknya ke teman-teman semua, apa sih biar bisa survive, bisa good performance sebagai sales CTR? Kalau disuruh ngasih tips and trick, mungkin yang pertama kita tuh kalau kerja kita harus tahu dulu kan KPI-nya apa. Kalau istilah di game itu kita tahu dulu nih apa-apa aja dari game tersebut yang membuat kita menang kan gitu. Kalau kita udah tahu poin-poinnya, maka kerja kita akan lebih terarah.
Oke. apa yang harus kita lakuin. Nah itu sih, bedah dulu KPI-nya, lihat Hmm. dulu KPI-nya, pahami dulu KPI-nya. Nah untungnya kemarin kita kan dapat pengarahan nih dari ibu kan, dari Bu Hmm. Novi, tentang KPI tersebut, dari mulai yang paling mudah dikejar sampai yang paling sulit dikejar, ibu arahin semuanya. Oke. Nah dari situ kita bisa tahu nih apa yang harus kita lakuin, bagaimana kita mendapatkannya kan gitu. Nah itu sih, kalau aku lebih ke bedah dulu KPI-nya sehingga kita bisa tahu apa langkah yang harus kita lakukan buat mencapai KPI-nya. Nah kalau sudah dibedah, mencapai, baru kan kita masuk ke teknisnya, bagaimana kita mencarinya. Nah setelah mencari, tips and trick di sini adalah gimana kita bisa engage sama nasabahnya sih. Nah begitu engage nih, sebenarnya 5 KPI kita ini bisa berurutan. Bisa kayak udah dapat NOC-nya, dapat family tree cross selling-nya, bisa dapat landing-nya, Oke. bisa dapat kayak udah berurutan gitu. Kalau memang dia udah trust dan engage sama kita bisa closing dan dapat 5 KPI sekaligus misalkannya nih, atau paling enggak 70% dari KPI kita udah kita pegang nih dari satu nasabah kayak gitu kan. Cuma kita caranya, flow-nya ke depannya bagaimana gitu. Karena kan gak ada ya kayak proses tuh gak akan ngianatin hasil gitu kan. Kayak kita mau berproses, maka hasilnya lah yang kita lihat gitu. Kayak ya oke, prosesnya dapat nilainya, prosesnya cuma segini nih, effortnya cuma segini, ya udah hasilnya cuma segini atau hasilnya segini. Jadi jangan, gak usah takut deh untuk berproses. Nangis, sedih, marah, itu semua bagian dari proses. Oke. Kayak kamu gak akan bisa next level kalau kamu belum bisa berproses ini, belum bisa berproses ditolak, nangis, bete, sedih, diomelin. Itu kan berproses, terus bangkit lagi, happy, ngerjainnya jadi happy. Karena kenapa? Karena kita tahu apa yang harus kita kerjain, dan kita tahu nih, oh ada finishnya, ada rewardnya, oh ada poinnya nih dari apa yang kita kerjain gitu. Nah itulah yang ngebuat oke, pekerjaan jadi lebih happy dan lebih mudah kalau kita menikmati prosesnya sih, kalau kata aku. Oke. Menikmati prosesnya. Jadi salah satunya juga waktu itu sempat dikasih arahan ya sama Bu Novi ya. Oh itu ngebantu banget sih. Kalau oke. kalau teman-teman mungkin inget, itu poinnya langsung aku kayak, ini dia nih poinnya nih. Langsung kayak ketemu, di sini nih gitu ya. Langsung yang pada sebelum saat itu aku cuma berpikir poin terbesarnya mana dari KPI ku. Ternyata enggak loh. Ternyata ibu kasih lihat aku penggambarannya lebih luas lagi. Karena kayak gini loh gitu kan. Jadi ya oke, oh gitu ya gitu kayak. Ternyata selama ini yang aku sepelekan ternyata bisa mendongkrak nilaiku loh gitu sih. Oke. Ternyata memang ada miss di waktu itu ya. Aku Oke. pribadi sih miss di situ sih. Walaupun udah sebenarnya dikasih banyak ujangan ya dari beberapa unsur pimpinan, dari BTL ku, kamu harus mengejar sesuai KPI-mu gitu. Cuman karena aku sendiri belum stabil nih, belum adaptasi, mencoba untuk terus, akhirnya nemu deh titiknya gitu. Oke Bel, thank you banget ya Bel ya buat sharingnya terkait dengan pengalaman kamu menjadi CTN, dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Gimana sih biar jadi sales yang survive, good performance, nangis, sedih, itu hal biasa ya, tapi nggak usah berlarut-larut. Oke, benar kan Tetap Bel? semangat ya. Tetap semangat. Oke. Sekian podcast kali ini bersama Bella Ayu. Kita tunggu podcast selanjutnya. Dah.